tentang pelepasan itu sebenarnya intinya begini, mengambil dari keluarga korban yang memberikan pesan kematian itu, biasanya begitu. Rasulullah kalau ada yang meninggal nanti beliau kayak tausiah, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di adat kita namanya talqin, dijadikan ada, ya. Tapi ala kulli hal Nabi pernah lakukan, nggak pakai nama, talqin. Intinya harus begitu, ya, diberikan nasihat. Makanya yang sebagusnya ketika penyelenggaraan kubur itu dibuat sesimpel mungkin. Ya, kalau penyelenggaraan di zaman Rasulullah dan para sahabat itu sangat simpel, sangat mudah, jadi tidak terkesan lama bertele-tele dan mempersulit, ya, sahibul bait yang sedang dalam keadaan duka, ya. Karena saya pernah ngalami 2 kali, uak saya meninggal, bapak saya meninggal. Kalau ngurus udah sedih, kemudian biayanya lumayan, 1,8 sampai 2 juta tuh, include semua, sama kafan, sama kayu-kayu. Jadi dipermudah betul, ya. Mengenai azan juga begitu. Dalilnya sih kebanyakan qiyas, ya. Azan itu yang paling kuat sebenarnya ketika kelahiran, ya. Itu pun iqomahnya menjadi khilafiyah. Yang azannya oke, tapi iqomahnya menjadi khilafiyah. Tapi di dalam kubur itu, ya, dalilnya analogi. Yang lebih kuat sih tidak perlu ada azan, ya. Tidak perlu ada azan, tinggal langsung saja ditutup, ya. Kalaupun memang harus berdoa, jangan lama-lama karena repot juga kan, repot juga. Kemudian sebenarnya wanita ini nggak terlalu dianjurkan sangat juga datang ke kuburan, ya. Itulah dulu Rasulullah itu, agama Islam itu pernah khawatir banyaknya praktek-praktek yang nyeleweng dalam kematian. Karena itu di awal syariat kan dilarang ziarah kubur tuh, ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, kata Nabi. Dulu aku tuh melarang kalian ziarah kubur. Takutnya apa? Ada pelaksanaan yang pertama mempersulit keluarga duka. Kemudian ada keyakinan yang macam-macam, ya. Tapi sekarang sudah dibolehkan waktu itu. Akhirnya, ya, ibaratnya dinasakh lah, larangan itu menjadi boleh. Untuk apa kamu datang ke kuburan? Yang pertama, kita kan menemani itu, ikut takziah itu dapat dua qirat pahalanya. Sholatin dan ikut nguburin dapat 2 qirat. 1 qirat itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Makanya ini saya sedih kalau ada teman-teman, ini misalnya temannya meninggal, mamanya, kakaknya, keluarganya, saya tuh sering aja, ayo sholat bareng, sholatin kalau kita masih sempat. Itu di zaman Nabi berebut, Pak, nah, sholatkan jenazah. Kadang kita hanya urusan dunia, timbang sholat pergi lagi pun nggak apa-apa. 1 qirat, sholatkan, dan selesai sholatkan ikut kubur ke pemakaman, dapat 2 qirat. 2 qirat itu pahalanya apa? Seperti mendapatkan emas sebesar gunung Uhud. Besar kan? Ya, itu. Jadi seperti itu Pak Kirman. Dan adat itu kalau tidak bercanggah dengan syariat seperti talqin, di zaman Nabi nggak ada namanya talqin, cuman keluarga duka nyampaikan dan juga mengumumkan tentang perihal utang piutang kan, supaya lolos ini mayit kesian. Ya, itu boleh nasihatnya, ya. Kemudian yang tadi, ya, tentang azan itu memang perselisihan para ulama. Ketika kubur lebih banyak yang berpendapat tidak perlu, gitu, ya. Demikian. Jangan, Pak, jadi jangan sampai kehilangan kalau ada kerabat kita yang sedang berduka, menyolatkan dan ikut nguburkan, pahalanya 2 qirat. Anda kalau pergi umroh tiap sholat dulu tuh, as-salatu ala hadzal mayyit rahimakumullah, habis sholat. Kenapa semua dari negara baru habis salam langsung sholat? Kenapa? Karena itu 1 qirat itu nggak mau hilang. Tetap saya lagi capek-capek pun, lagi umur, habis mimpin jamaah, habis sholat ada pengumuman sholat jenazah, nggak kenal sholat karena ada 1 qirat, pahala sebesar gunung Uhud. Ya, saya ini Pak kalau siang susah betul bagi waktunya. Kadang dari subuh-subuh udah pergi ngajar. Kalau ada berita duka tuh betul-betul diusahakan betul gitu. Diusahakan betul. Jadi Anda kalau tidak begitu urgen, urdunya urusan dunia, kalau ada berita duka, kita ikut partisipasi menyolatkan. Selain menghibur, di situ juga ada pahala yang besar buat kita. Ya, dulu yang paling rajin tuh Abu Bakar. Makanya ketika Nabi tanya, Nabi, ya,
Man sha'im hadzal yaum atau kama qala Rasulullah. Jadi dikumpulin sahabat, siapa yang hari ini puasa? Semuanya diam. Kata Umar, ana. Kata Abu Bakar, ana. Kemudian man ada ilal marid, barang siapa yang sudah iyadatul marid, jenguk orang sakit, yang lain diam. Abu Bakar bilang, ana. Ya. Man tabiul janaiz, ya, siapa yang hari ini sudah ngiring jenazah, semuanya diam. Abu Bakar, ana. Maka Umar ingat itu, kisah itu, macam mana aku bisa jadi pemimpin kalau ada orang yang amal solehnya sigap seperti Abu Bakar. Ini orang yang paling cocok jadi pemimpin kalau Nabi nggak ada. Makanya ketika musyawarah tentang di Thaqifah Bani Sa'idah, penentuan antara koalisi Ansor dan Muhajirin menentukan siapa khalifah ketika Nabi wafat 3 hari belum dimakamkan, koalisi Muhajirin kan mengusulkan Umar. Tapi Umar, kalau aku jadi pemimpin, mana mungkin ada rakyatku lebih yang solehnya kayak Abu Bakar, nggak pantas. Harusnya ini orang soleh jadi pemimpin, ya. Tapi kata Abu Bakar, saya lemah. Itu kenapa? Salah satunya Abu Bakar paling sigap dalam penyelenggaraan jenazah, menyolatkan dan ikut sampai ke kuburan.